Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keinginan, rencana, harapan kita beserta cita-cita kita beserta keluarga besar dimudahkan Allah dan diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita berpaling dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Sehingga kalau kita tetap memohon satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Masih bersama saya Asos Prof. Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, untuk selalu mengajak semua sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada di luar negeri. Mari kita sama-sama mensupport anak negeri yang tengah dilanda musibah dan tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini Ananda Resa yang merupakan anak dari Denada. Kita tidak asing siapa itu Mbak Denada. Mbak Dena ini adalah anak dari Bunda Emilia Contessa sebagai penyanyi legend selama ini yang sangat berjasa. Harum namanya Bunda Emilia Contessa dengan lagu-lagunya. Hal ini sangat menyita perhatian publik, di mana Ananda Resa ini telah lama hidup dengan sebenarnya itu ininya ya, nenek ya, kakek. Jadi kakeknya Resa ini adalah saudara kandung dari Bunda Emilia Contessa, seperti itu ya. Jadi karena selama ini kecilnya diasuh oleh kakek dan nenek ya, saudara dari Bunda Emilia Contessa, sehingga itulah yang dia anggap sebagai ayah dan ibunya. Wajar, namanya anak yang dari bayi dibesarkan, ya itulah yang dianggap ayah ibunya. Memang di negeri, di alam yang panah ini, di dunia ini, memang dunia merupakan suatu peradaban yang sangat menyedihkan terkadang buat kita semua. Kalau kita melihat betapa sedihnya Resa yang selama ini dia menganggap bahwa saudara dari neneknya itu ya, dianggap itu sebagai ayah dan mamanya ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang benar-benar menyita perhatian publik di negeri kita ini, karena dan banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat kita bahwa anak itu dibesarkan dari kecil, dari bayi, dari merah, dibesarkan oleh neneknya. Nah, neneknya itu dipanggil bunda, bahkan dipanggil emak dan seterusnya. Yang kakeknya juga itu dipanggil papa atau ayah. Dan begitu teganya Mbak Dena selama 24 tahun dia tidak sama sekali kalau yaitu menanyakan bagaimana kabar putranya dan seterusnya. Ini sangat ya betul-betul menyedihkan, sehingga dari keluarganya Resa, dari dalam hal ini bukan untuk membuka aib keluarga, tetapi dalam hal ini adalah untuk mencari kebaikan sehingga tidak terjadi kepada ibu-ibu yang lain. Dalam hal ini tidak terulang terjadi kepada ibu-ibu yang lain yang tidak mengakui anak kandungnya. Dalam Islam itu ini sangat neraka ya. Benar-benar tidak ada
sebuas-buasnya harimau itu tidak ada yang makan anaknya. Tidak ada harimau itu makan anaknya sendiri atau membuang anaknya sendiri. Tetapi manusia itu lebih kejam dari harimau. Nauzubillah min zalik. Manusia itu lebih kejam dari harimau. Terbukti di mana-mana banyak ibu yang membuang anaknya, banyak ibu yang tidak mengakui anak yang dilahirkan dari biologisnya. Nauzubillah min zalik. Mereka itu akan calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan semua, wahai semua ibu-ibu, emak-emak, apabila mereka mempunyai anak, mempunyai keturunan, melahirkan seseorang anak, janganlah sekali-kali menyia-nyiakan. Tidak boleh ya menjadi orang yang jahanam, menjadi orang-orang yang benar-benar murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibu-ibu yang membuang anaknya, ibu-ibu yang tidak mau mengakui anaknya karena malu dan seterusnya, tetapi di akhirat nanti akan lebih menderita, akan lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi ibu-ibu yang tidak mau mengakui anak yang dilahirkan dari rahimnya. Bahkan orang-orang yang berbuat kebajikan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang bersedia membesarkan, merawat bayi itu, mulai dari bayi merah dari kecil, dirawat, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, sehingga anak ini menjadi sukses. Orang tua yang membesarkan inilah yang akan menjadi penghuni surganya yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah membesarkan, merawat anak-anak yang teraniaya, insya Allah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah merawat, membesarkan anak-anak yang menjadi korban aniaya ibu kandungnya sendiri, orang tua yang membesarkan ini telah disiapkan istana surga yang sangat indah dan sangat luas. Di hari akhirat nanti akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan janji Allah kepada kita semua, sehingga rawatlah semua anak-anak yatim di muka bumi ini, mereka yang ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Jangan kita berat tangan, jangan kita menghindar apabila ada anak yatim di depan mata kita. Segera kita rawat, segera kita besarkan. Hal ini adalah kita semua otomatis menjadi seorang warga negara yang berhati mulia, berhati merah putih, karena ikut membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita langsung terjun, yaitu menyelamatkan semua generasi anak bangsa yang kita cintai ini, karena ikut merawat, membesarkan semua anak-anak negeri di bumi persada ini. Nah, ini adalah benar-benar orang yang mulia di hadapan Allah, dan mulia di hadapan pemerintah, dan mulia di hadapan sesama umat manusia. Kita mau cari apa hidup di dunia, tidak ada kita membawa istana mati nanti ya. Tidak ada kita membawa baju yang bagus atau harta karun kita akan dibawa mati. Hanya yang dibawa itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh itu tidak di sana dijelaskan bahwa doa anak kandung yang soleh, tidak ada. Tetapi doa anak yang soleh adalah doa anak-anak yang pernah kita didik, termasuk anak-anak di luar sana, mereka yang sudah jadi orang besar, menjadi orang sukses,
doa-doa mereka itu kepada kita sebagai tenaga pengajar, sebagai dosennya, kita sebagai gurunya, itu termasuk doa-doa anak yang soleh buat kita. Barakallah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan, para ulama, ustadz, ustazah menginginkan jangan sampai ada terjadi kembali orang tua kandung yang membuang anaknya dan tidak mengakui. Ini adalah sangat miris sekali. Siapapun melihat ini pasti akan benar-benar menangis dan bersedih melihat begitu kejamnya seorang ibu dan bapaknya yang tega, yaitu membuang anaknya sendiri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Terima kasih para ibu-ibuku, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, kakak-kakakku semua dari Sabang sampai Merauke, dan semua warga negara Indonesia dimanapun berada di luar negeri. Jangan lupa setiap kali habis sholat, selipkan doa untuk anak-anak yatim piatu kita dimanapun mereka berada, baik yang telah meninggal ataupun yang masih ada. Doakan mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, terima kasih para sahabat-sahabatku. Jangan lupa bantu share dakwah kita ini, support dengan komen yang bagus. Bantu subscribe, like. Insyaallah kita sama-sama berdakwah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.